bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar matematika. Khusus hari ini kita akan mempelajari materi kelas 10 yang pada pertemuan pertama, di mana untuk kelas 10 ini kita akan belajar tentang eksponen. Jadi materi pertama kita untuk kelas 10 adalah eksponen. Oke, kita garis bawahi materinya adalah eksponen. Boleh adik-adik semuanya mempersiapkan materi mulai dari media apapun, boleh buku, boleh dari gadget atau apapun yang bisa tentang materi eksponen. Secara garis besar, eksponen adalah bilangan berpangkat. Oke, saya tulis di sini eksponen adalah bilangan berpangkat. Oke. Semua bilangan berpangkat disebut dengan eksponen, Misalkan A pangkat N, ya. Ini teorinya dari eksponen, berarti perkalian A kali A kali A sebanyak N kali, ya, dimana A disebut bilangan pokok, ya, bilangan pokok yang dipangkatkan, dan N adalah bilangan pangkatnya. Oke, kita sudah mulai jelas di mana A di sini adalah bilangan pokok dan N di sini adalah bilangan pangkat. Oke, ini dari pengertian awal yang akan kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Oke, bisa saya hapus. Oke, kita masuk ke dalam ciri dari eksponen. Jadi ada banyak ciri dari bilangan eksponen. Yang pertama, ya, adalah perkalian A pangkat N dikalikan A pangkat M. Jadi di sini basisnya untuk bilangan pokok tetap A. Bilangan pokoknya A dan pangkatnya adalah N dan M. Untuk menyederhanakannya, maka hasilnya menjadi A pangkat N ditambah N. Perhatikan di sini. A pangkat N ditambah M. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5. Sangat simpel. Jadi angka 2 di sini tetap harus sama, ya. Pangkat boleh beda, tidak ada masalah, ya. Kemudian jika ada 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 2, maka hasilnya 3 pangkat min 2 ditambah 2. Hasilnya menjadi 3, ya, karena ini negatif ditambah positif menjadi 0. 3 pangkat 0, kita akan ketemu hasilnya 1. Ya, 3 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi nanti akan bilangan berpangkat 0 nanti akan menjadi ciri sendiri dari eksponen. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ciri pangkat yang kedua, saya hapus lagi. Oke, yang kedua, kalau tadi perkalian, sekarang kita masuk ke pembagian.
Jadi A pangkat N dibagi A pangkat M. Ingat, bilangan pokoknya tetap sama, pangkat boleh beda. A pangkat N. Nah, di sini menjadi A. Nah, kalau tadi perkalian dijumlah, maka kalau pembagian sebaliknya dikurangi. Menjadi A pangkat N dikurangi M. Contohnya di sini 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 2. Oh maaf, kurangi 3 ya, saya menulisnya 3 tadi. Berarti menjadi 2 pangkat 2 ya. Di sini tidak perlu mencari hasilnya dulu. Yang penting dalam pemahaman ini kita sudah bisa menyederhanakan hasilnya. Contoh kedua, 3 pangkat 3 per 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 4 ya, menjadi 3. Nah, 3 dikurangi 4 menjadi min 1. Oke, ini untuk yang kedua. Next, selanjutnya ya, kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bilangan berpangkat ya, misalkan A pangkat N dipangkatkan lagi M. Nah, jadi A pangkat N dipangkatkan M menjadi A ya pangkat N dikali M ya, jadi ini dikalikan, hasilnya seperti itu. Contohnya di sini 5 pangkat 2 nah, dipangkatkan 3 berarti menjadi 5. Nah, ini dikalikan ya, dikalikan menjadi 2 kali 3 menjadi 5 pangkat 6. Nah, ini ada hasilnya perpangkatan, berarti 5 pangkat 6. Contoh lagi, misalkan 3 pangkat min 2 nah, dipangkatkan min 3 menjadi 3 pangkat min 2 ya, dikali min 3. Nah, saya buat seperti ini ya, menjadi 3. Perhatikan, min kali minus menjadi plus, berarti menjadi pangkat 2 kali 3 menjadi 6. Seperti ini hasilnya, 3 pangkat 6. Baik, untuk selanjutnya kita masuk yang ciri keempat dari eksponen ya. Ciri keempat dari eksponen yaitu A pangkat N ya, di sini diakar M ya, menjadi A pangkat N per M. Sekali lagi, A pangkat N diakar M menjadi A pangkat N per M ya. Biar lebih jelasnya seperti ini ya, pangkatnya di atasnya, jadi N per M. Misalkan seperti ini, akar 2 misalkan, itu sama dengan 2 ya. 2 di sini pangkatnya sebenarnya 1 ya, pangkatnya 1. Dan kalau akar tidak ditulis, nah ini pasti 2. Jadi di sini sebenarnya 2 pangkat setengah ya, 2 pangkat setengah. Atau bisa saya tulis seperti ini, akar A itu sama dengan A pangkat setengah
ya. Oke. Untuk contoh yang kedua, misalkan di sini saya punya angka 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 di sini menjadi diangkat 3 maksud saya menjadi 3 pangkat 2/3. Atau misalkan contohnya ini ada angka 5 pangkat 3. Di sini ada pangkat 3 menjadi 5 pangkat 3/3. 3/3 menjadi 5 pangkat 1. Ya. 5 pangkat 1 berapa? Hasilnya adalah 5. Ini ada hasilnya. Cara menyederhanakannya. Selanjutnya untuk yang kelima. Nah, ciri yang kelima dari eksponen. Ya. Bisa saya mengatakan di sini adalah ciri eksponen atau bisa juga disebut aturan eksponennya ya. Berarti untuk yang kelima misalkan 1 ya, 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Perhatikan letaknya. A pangkat N di sini di 1 per A pangkat N di bawah, kemudian menjadi A pangkat min N. Berarti berlaku sebaliknya, sama juga berarti kalau A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat min N. Balik-balik sama, hasilnya juga seperti itu ya. Tergantung di sini adalah lihat minusnya. Perhatikan pangkat yang menjadi minus menjadi plus, seperti itu. Contohnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat min 3, atau 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Sangat simpel sekali. Adik-adik semuanya boleh mencari contoh yang lain. Oke, selanjutnya saya masuk ke ciri atau aturan yang keenam. Ciri yang keenam, misalkan ada 2 bilangan pokok. Bilangan pokoknya adalah A ya dikali B di sini ya, dipangkatkan M. Maka hasilnya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Ya, A kali B pangkat N menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Jelas? Contohnya 3 kali 5 ya, dipangkatkan 2 menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sangat mudah bukan? Contoh lain 3M ya, misalkan 3M pangkatkan 3 berarti menjadi 3 pangkat 3 dikali M pangkat 3 ya. Saya di sini sudah melakukan contoh yang biasanya angka, ini gabungan dengan bilangan huruf seperti itu. Jadi 3 pangkat 3 dikali M pangkat 3. Selanjutnya untuk ciri yang ketujuh ya, ini identitasnya atau aturan yang ketujuh. Sudah saya contohkan di awal tadi, ada salah satunya yaitu
semua bilangan ya, semua bilangan pokok ya, jika dipangkatkan 0 ya, maka hasilnya adalah 1. Dengan catatan bilangan pokoknya atau A tidak boleh sama dengan 0. Karena bagaimanapun juga kalau bilangan 0 dipangkatkan dengan bilangan apapun, hasilnya juga akan menjadi 0. A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Contoh, tadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 menjadi tetap 1. Berapapun angkanya ya, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Baik itu 100, 1 juta pun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Selanjutnya yang ke-8 sekaligus ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi kenapa kok tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Semua bilangan 0 ya, bilangan 0 cuma ada 1 ya, bukan semua, karena 0 cuma ada 1. 0 pangkat n sama dengan 0 ya, dengan catatan pangkatnya ini atau n harus lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk contohnya ya, 0 pangkat 2 sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi 0 pangkat 2 tadi sama dengan 0. Jadi kalau 0 pangkatkan berapapun, entah itu 100 misalkan, juga sama, hasilnya tetap 0. Jadi demikian tadi untuk aturan dalam eksponen atau ciri dari eksponen. Adik-adik bisa belajar dengan menggunakan contoh-contoh yang lain. Coba teori-teori tadi yang 1 sampai 8 dicoba, pasti nanti akan bisa. Untuk gambaran lebih jelasnya bisa mencari materi dari bahan lain di luar yang Bung Wahyu sampaikan. Jadi adik-adik semuanya bisa belajar dimanapun dengan media apapun ya. Coba dicari di internet atau dimanapun tentang eksponen ya. Setelah menemukan 1 sampai 8 aturan tadi, kemudian gunakan contoh-contoh lain di luar yang saya kemukakan tadi. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Damai sejahtera Nusantara.